Selamat siang, sebagian umat muslim di tanah air pagi tadi telah melaksanakan salat Idul Adha sehari lebih cepat dari ketetapan pemerintah. Informasi ini juga akan mengisi redaksi siang hari ini. Saya Renova, kita mulai dengan berita pertama. Seorang petugas parkir di pusat perbelanjaan mewah di kawasan Jakarta Pusat ditemukan bersimbah darah akibat sejumlah luka tusuk. Di lantai parkir basement tempatnya bekerja, nyawanya tak dapat diselamatkan. Kini polisi tengah memeriksa kamera pengawas untuk mengungkap kejadian ini. Asep Suryadi, penjaga loket parkir Gedung Senayan City, ditemukan tewas bersimbah darah di tempat kerjanya yang di basement 1 di pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Pusat. Korban ditemukan sekitar pukul 5 pagi tadi dengan sejumlah luka tusuk. Polisi yang datang langsung melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Usai identifikasi, jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSCM Jakarta Pusat. Gali Putra melaporkan hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai penyebab kematian korban. Namun dugaan sementara korban tewas setelah dianiaya oleh sejumlah pengunjung yang langsung kabur menggunakan mobil. Polisi kini tengah memeriksa rekaman kamera pengintai untuk mengungkap kasus tewasnya petugas parkir ini. Dugaan sementara korban tewas setelah dianiaya sejumlah pengunjung yang diduga kabur dengan menggunakan mobil. Penemuan jasad ditemukan di beberapa tempat. Mayat pria Parubaya tanpa identitas ditemukan mengapung di pantai wisata Pantai Kuricadi, Maros, Sulawesi Selatan. Proses evakuasinya pun berlangsung dramatis lantaran jasad korban ditemukan mengapung 500 meter dari bibir pantai. Jasad gadis nyaris tanpa busana ditemukan membusuk di bawah jurang Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berikut liputan selengkapnya. Keluarga korban tak kuasa melihat jenazah WY ditemukan tewas di jurang sedalam 10 meter. Sebelumnya, korban yang mengalami keterbelakangan mental ini telah meninggalkan rumah selama 4 hari. Diduga WY menjadi korban perkosaan sebelum dibunuh. Jasad WY ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak mengambil air di sungai. Saat di perjalanan, warga mencium bau menyengat di sekitar tebing. Setelah diperiksa, warga menemukan korban dalam keadaan nyaris tanpa busana dan terdapat bercak darah pada pakaian dalamnya. Kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Sementara warga desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki mengapung di pantai wisata Kuricadi, Maros. Proses evakuasi korban melibatkan tim Badan Penanggulangan Bencana Maros karena jasad ditemukan mengapung 500 meter dari bibir pantai. Lantaran jasad telah membusuk dan membengkak, petugas terpaksa mengikat dan menarik korban sampai ke bibir pantai. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk diotopsi. Penemuan jenazah juga menggegerkan warga Juwata Laut, Tarakan, Kalimantan Utara. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang curiga tidak melihat korban membuka jendela rumah selama 5 hari. Seorang warga yang datang ke rumah korban mencium bau busuk. Setelah diperiksa, warga terkejut. Korban sudah meninggal dalam kondisi membusuk dan membengkak di dalam rumah. Proses evakuasi terpaksa dilakukan dari jendela lantaran pintu masuk yang terlalu sempit. Kini jenazah dibawa ke RSUD Tarakan untuk diotopsi. Tim Liputan Trans 7. Pemirsa, aksi kejar-kejaran warnai penggerebekan judi sabung ayam. Para pelaku yang kaget dan panik langsung kocar-kacir ke perkebunan warga. Sementara itu polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan lantaran seorang pengedar sabu berusaha kabur meski sudah dikepung polisi. Berikut liputannya. Polisi terpaksa melepaskan tembakan berkali-kali ke udara untuk menghentikan perlawanan MD, warga Cairadu, Tulang Bawang Barat saat ditangkap di rumah kontrakannya. MD nekat melawan dan hendak melarikan diri meski telah dibekuk 4 polisi. Lihat barang itu. Ya. Jangan. Ya. Penangkapan ini berawal saat polisi mendapati sejumlah begal yang tengah mengkonsumsi sabu. Dalam pengembangan kasus terungkap, MD menjadi penampung para begal yang menukarkan motor curian mereka dengan 1 paket sabu. Dalam penangkapan ini, polisi juga mengamankan sabu-sabu dan alat hisap yang disimpan pelaku di rumah kontrakannya. Polisi juga mengamankan 1 unit kendaraan mobil yang digadaikan untuk mendapatkan sabu. Aksi saling kejar-kejaran mewarnai penggerebekan arena judi sabung ayam di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan polisi untuk menghentikan upaya pelarian para penjudi yang berhamburan dan melarikan diri ke tengah perkebunan warga. Meski telah tertangkap, beberapa penjudi masih juga memberikan perlawanan dan kabur. Akibatnya polisi hanya mengamankan 3 pelaku judi sabung ayam. Polisi juga menyita ayam aduan, papan nomor, serta sejumlah sepeda motor yang ditinggal kabur saat penggerbekan terjadi. Polisi langsung memusnahkan arena judi sabung ayam di tengah kebun warga ini agar tidak kembali dijadikan lokasi berjudi. Tim Liputan Trans 7. Anda penggemar kikil kini harus semakin hati-hati. Petugas baru saja membongkar praktek pengolahan kikil yang menggunakan tawas. Padahal tawas biasanya digunakan sebagai penjernih air dan sangat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi. Ini yang baru datang. Siapa sangka, tumpukan plastik berisi tawas yang biasa digunakan sebagai penjernih air ini ternyata selama ini digunakan untuk memutihkan kikil. Sejumlah petugas Satintel Kodam Jaya berhasil membongkar praktik pabrik pengolahan kikil yang diduga menggunakan zat berbahaya di Gang Anur, Buaran Indah, Tangerang, Selasa malam. Selain kikil, pabrik yang berlokasi di tengah pemukiman warga ini juga mengolah jamur, tahu, dan jengkol dengan menggunakan cairan pemutih, tawas, dan minyak jelantah. Zat-zat berbahaya ini diduga digunakan selain untuk membuat tampilan makanan menjadi lebih cerah, juga untuk membuatnya awet hingga berhari-hari. Pengelola pabrik yang telah berproduksi selama 5 tahun ini mengaku bahan kimia berbahaya ini didapat dari seorang perwira polisi di Mabes Polri. Namun dirinya membantah jika zat tersebut formalin. Formalin itu siapa, Bang? Siapa, Pak? Yang dari Mabes. Mungkin buat bersihin kulit. Selain itu ada lagi, Bang, bahan-bahan kimianya. Sejumlah bahan kimia berbahaya ini langsung diamankan petugas untuk dilakukan uji laboratorium. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten. Ya, tidak hanya menggunakan tawas, sebelumnya kikil ternyata juga diolah menggunakan kulit sisa pengolahan jaket dan sepatu. Lalu bagaimana cara membedakan kulit berbahan berbahaya ini agar jangan sampai dikonsumsi keluarga Anda? Berikut laporan khas redaksi. Tidak hanya di Tangerang, Januari lalu di Bandung polisi juga menggerebek pabrik pengolahan kulit sapi impor yang mengolah kikil dari kulit sapi yang sudah berbelatung. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan kulit sapi yang tengah dibersihkan menggunakan zat pemutih. Dari 4 ton kulit sapi yang diimpor dari Australia, sekitar 1 ton sudah diproses menjadi kikil dan kerupuk kulit, bahkan sudah dipasarkan. Yang lebih mengerikan, ternyata kikil dan kerupuk kulit diolah dari limbah penyamakan jaket kulit dan sepatu. Kulit sisa ini telah terkontaminasi bahan kimia berbahaya yang mengandung metal atau besi di atas normal, yaitu lebih dari 62,5 ppm. Senyawa-senyawa ini adalah senyawa semacam natrium hidroksida yang sifatnya adalah sangat basah, bukan basah ya, sifatnya basah, lawan dari asam, sehingga dia mempunyai sifat untuk bisa membakar kulit. Bayangkan saja ketika dia masuk ke dalam sistem pencernaan kita, ke tenggorokan, ke lambung, ke usus dan sebagainya, ini juga bisa menyebabkan iritasi juga ke dalam sistem pencernaan kita. Dalam proses penyamakan, kulit akan terpilah dengan sendirinya. Ada kulit yang baik, ada pula kulit sisa yang tidak memenuhi standar industri. Kulit sisa penyamakan inilah yang diolah kembali dan dipasarkan sebagai makanan. Nggak bisa dibikin jaket kulit itu, udah aja. Yang mentahnya juga diambil. Buat makanan boleh, buat yang masak-masakan, ke pasaran, udah aja. Memang sulit membedakan mana makanan yang berasal dari kulit limbah atau bukan. Sebagai uji coba sederhana, kami menyuguhkan makanan dari kulit sisa limbah bersama dengan kulit segar pada seekor kucing. Hasilnya, kucing ini sama sekali tidak peduli pada kulit sisa limbah yang disuguhkan. Ini membuktikan sebagai hewan dengan indera penciuman tajam, kucing tahu bahwa kulit limbah tidak layak dan berbahaya untuk dikonsumsi. Untuk membedakannya secara sederhana, biasanya kikil sisa limbah lebih lembek dan tidak berbau amis. Sementara untuk kerupuk kulit sisa limbah industri tidak akan mekar sempurna ketika dimasak. Tim Liputan Trans 7. Kita beralih ke masalah perkotaan. Pemirsa, untuk mengantisipasi ancaman banjir, Pemprov DKI Jakarta gencar mengeruk gunungan sampah di sejumlah sungai. Di antaranya pengerukan gunungan sampah dan limbah rumah tangga yang menyumbat aliran Kali Cipinang selama 30 tahun.
Menjelang datangnya musim penghujan, Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta kembali melanjutkan upaya pengerukan gundukan sampah di Kali Cipinang, tepatnya di area Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Sebelumnya, upaya mereka terhambat karena masih ada warga yang menolak kandang kambingnya dibongkar. Selama ini sampah yang menggunung di Sungai Cipinang belum pernah dikeruk selama 30 tahun. Warga sekitar bahkan menjadikan Sungai Cipinang sebagai TPS atau tempat pembuangan sampah sementara. Itu sebabnya saat dikeruk dengan eskavator, petugas PPSI Penanganan Prasarana dan Sarana Umum menemukan beragam jenis sampah seperti perabot rumah tangga sampai ban bekas. Sampah yang sudah dikeruk akan dibawa oleh Dinas Kebersihan ke Bantar Gebang. Dan rencananya pihak Kelurahan Rambutan akan menata dan merapikan bantaran kali dengan menanam pepohonan. Nanti kita tata, berhubung ini tanah mempunyai bukti kepemilikan, jadi kita tata sesuai, kita uruk ya. Kita uruk, akan kita tanam pohon-pohon di sepanjang bantaran kali. Upaya pengerukan sampah dan penataan bantaran kali ini disambut gembira warga. Bagus, biar rapi, biar nggak bau ya gitu. Meski gundukan sampah telah dikeruk, tetap saja perlu peran aktif masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai. Warga juga tak boleh lagi membuang sampah sembarangan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Elvita Cahyani, Nike Carolina, Jakarta. Sampah memang menjadi biang keladi yang memicu masalah lingkungan bagi sungai sumber air bagi masyarakat. Jika tidak diatasi, sampah berpotensi menyebabkan pencemaran dan banjir besar. Seperti apa buruknya bencana lingkungan di Sungai Cibinong? Berikut penelusuran tim redaksi kami. Beginilah penampakan Sungai Cibinong di depan Pasar Tumpah, kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kondisinya sangat memprihatinkan. Sampah bekas transaksi jual beli di pasar dibuang begitu saja hingga menumpuk di sungai. Sungai ini memang tidak seperti sungai pada umumnya, bahkan lebih mirip tempat penampungan sampah. Banyaknya sampah sayur, peti kemas hingga bungkus makanan di Sungai Cibinong tak pelak langsung merujuk pada ulah tak terpuji para pedagang dan warga yang kerap membuang sampah di sungai. Tidak adanya tempat penampungan sampah menjadi alasan warga melakukan hal ini. Kalau sayuran itu kan dikumpulin di pinggir, jadi kalau udah nggak muat itu kan pinggir ke bawah. Tingginya timbunan sampah pun menimbulkan masalah baru. Bau tak sedap serta banyaknya lalat di pasar sontak mengurangi kenyamanan pembeli. Sebenarnya sih ngelihatnya geli ya gitu, gimana ya, kan bisa dapat banjir gitu ya kalau sampah-sampah gini. Kami mencoba menelusuri sungai di depan Pasar Tumpah ini. Banyaknya sampah membuat saya harus ekstra hati-hati. Ya, hampir setiap hari sampah-sampah di Sungai Cibinong ini sengaja dibakar oleh oknum tertentu. Bermaksud memusnahkan sampah, namun masalah baru justru muncul. Selain polusi udara, sisa pembakaran yang tak larut kian mengotori sungai. Belum lagi gunungan sampah yang membuat aliran sungai ikut tersendat. Jika sudah begini, bukan tidak mungkin musim hujan yang sebentar lagi datang juga akan membawa tamu, yaitu banjir. Saat ini saya bukan berada di tempat sampah, melainkan berada langsung di atas Sungai Cibinong. Dan sebelah kanan saya ini ada batas tepi dari Sungai Cibinong. Yang berarti area saya berdiri saat ini merupakan bagian dari Sungai Cibinong. Saking tebalnya tumpukan sampah yang sudah bertahun-tahun tidak diangkat, menyebabkan area sekarang ini yang merupakan Sungai Cibinong menjadi landasan pijakan. Bencana lingkungan yang kini terjadi di Sungai Cibinong seharusnya bisa dengan cepat direspon penguasa setempat, seperti dengan aksi bersih sungai. Selain itu, masyarakat pun juga harus disadarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, agar sungai tidak lagi tercemar dan berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Andarani Sahara, Arif Yunan, Jakarta.
Umat Muslim Rabu pagi tadi telah melaksanakan sholat Idul Adha di berbagai daerah seperti Jakarta, Surabaya, termasuk kota Palangkaraya yang dikepung kabut asap pekat. Melalui sidang pimpinan, Muhammadiyah menetapkan 10 Zulhijjah 1436 Hijriah jatuh hari ini berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal. Sholat Idul Adha Rabu pagi tadi khusyuk diikuti ribuan jamaah Muhammadiyah di pelataran kampus UHAMKA Jakarta Selatan. Sholat dipimpin Imam Khotib Ustadz Hazwarli dengan tema khotbah menjaga sikap toleransi umat beragama seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Usai sholat Id, dilanjutkan penyembelihan 12 ekor sapi dan 21 ekor kambing untuk kurban. Jamaah Muhammadiyah juga menggelar sholat Idul Adha 1436 Hijriah di Masjid Raya Mujahidin Lodaya Bandung pada pukul 6.30 pagi. Di tempat ini, khotib sholat menghimbau agar kaum muslim Indonesia semakin meningkatkan kepeduliannya terhadap sesama dan menerima pandangan, khususnya dalam perbedaan penentuan waktu Idul Adha yang berbeda antara Muhammadiyah dengan yang ditetapkan pemerintah. Ini adalah satu dari 33 lokasi pelaksanaan sholat Id oleh warga Muhammadiyah di Bandung. Di Surabaya, sholat Idul Adha warga Muhammadiyah digelar di Stadion Gelora 10 November Jalan Tambak Sari, Surabaya. Sholat yang dipimpin Ustadz Muhammad Najib Hamid ini berlangsung hikmat. Dalam khutbahnya, sang khotib menjelaskan bahwa perbedaan penetapan Idul Adha dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bermasyarakat. Sholat Idul Adha di kota Palangkaraya digelar di tengah kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya di lapangan halaman kantor Bank Indonesia Palangkaraya. Jamaah yang mengikuti sholat pun tampak menggunakan masker. Khutbah yang disampaikan mengingatkan kepada umat muslim untuk menjaga iman dan tabah menghadapi musibah. Sholat Id ditutup dengan doa bersama agar bencana kabut asap cepat berlalu dan tak lagi terulang. Tim Liputan Trans 7. Setelah sempat diwarnai insiden robohnya tenda di Maktab Jemaah Haji Indonesia, hari ini jemaah calon haji Indonesia bersama jutaan jemaah lainnya dari seluruh dunia telah berkumpul untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Untuk mengetahui situasi terkini di Tanah Suci, di ujung telepon sudah ada Ivan Afandi. Ivan? Ivan? Ya, kami mohon maaf ada gangguan sambungan telepon, kami akan mencoba lagi. Dan pemirsa, dengan berjualan jamu berkeliling kampung, seorang nenek Tegar melakoni hidupnya. Kisah nestapa Mbah Suwarni ini bisa Anda simak di redaksi siang sesaat lagi. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hukum tanah air. Pengacara senior Adnan Buyung Nasution tutup usia. Sebelumnya Adnan Buyung sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Pengacara ternama Adnan Buyung Nasution mengembuskan nafas terakhir pagi tadi pukul 10:15 waktu Indonesia Barat dalam usia 81 tahun. Pria yang akrab disapa Bang Buyung ini sebelumnya memang dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah sejak Jumat pekan lalu karena mengalami muntah-muntah. Usai menjalani operasi gigi, namun pasca operasi kesehatannya menurun karena tak mau makan. Jenazah almarhum akan dibawa ke Rumah Sakit Duka Jalan Poncol Lestari, Lebak Bulus, Jakarta Selatan untuk kemudian dimakamkan sore nanti. Menyambung hidup dengan berjualan jamu berkeliling kampung sepertinya sudah menjadi bagian dari hidup Suwarni. Berbagai cibiran hingga tragedi kecelakaan pun terpatri di benaknya sebagai hiasan klasik di masa tuanya. Berikut kisahnya dalam Inikah Takdir. Kalau makan nggak ada. Tak semua orang beruntung bisa merasakan nikmatnya makan setiap hari, walaupun makan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Suwarni salah satunya. Sadar betul keterbatasan ekonomi yang masih membelitnya, Suwarni pun giat bekerja.
Meski tubuhnya telah renta, Mbah Warni adalah penjajah minuman tradisional jamu. Nenek 7 orang cucu ini membuat sendiri racikan jamu yang dijajakannya. Mulai dari memilih bahan-bahan, merebus ramuan, hingga mengemasnya dalam botol-botol plastik. Mbah Warni berusaha ingin membuat jamu yang menyehatkan pelanggannya dengan bahan-bahan alami. Keterbatasan modal membuat Suwarni harus mengandalkan kedua kakinya berkeliling pemukiman warga. Padahal usia tua dan kecelakaan ditabrak mobil telah menggerogoti kekuatan kakinya. Mbah Warni tak bisa mengeluh. Ia hanya bisa sekedar beristirahat sejenak demi memulihkan tenaga. Lah ini yang saya ini yang kiri nih, kanan juga 1, yang ini ngesot 2. Di itu loh mas, ketigaan itu loh, etan masjid itu ketabrak di situ. Brimob ini nabrak. Ini nggak tanggung jawab cuma separuh. Jauh kakinya melangkah, terkadang sulit juga mendapatkan pelanggan. Kini peminat jamu gendong semakin berkurang, padahal hanya ini keterampilan yang dikuasai Mbah Warni. Kadang-kadang masih butuh, kadang-kadang yo lancar gitu mas. Kalau dagang jamu kan gitu, ya sedih lah. Kalau buat makan nggak ada, saya puasa. Ya Allah, kalau saya ini dagang begini, saya minta doa sama yang kuasa aja mas. Lebih dari 40 tahun sudah Mbah Warni menyambung hidupnya dengan berjualan jamu gendong. Ia hanya berharap Tuhan bisa memberinya kekuatan, kesehatan, serta kesabaran. Karena itulah yang bisa membuatnya bertahan hidup untuk ikhlas menjalaninya di penghujung usia seorang diri. Tak ada teman berbagi, tak ada keluarga, tak ada anak di sisi. Hanya semangat hidup tak padam dan percaya pada ketentuan Sang Pencipta. Kalau orang emis, kalau saya, ya walaupun tenaga saya begini, masih alhamdulillah, masih sehat, usaha mas. Elvita Cahyani, Faisal Amin, Jakarta.